Oke, buat yang paragraf, sebelum ke contoh soal, aku pengen ngasih tahu dulu beberapa hal. Buat kalian yang Word-nya belum pernah diapa-apain, kayak yang punya aku sekarang, pasti tampilan pertamanya bakal kayak gini. Nggak ada ruler, nggak ada yang buat di garis-garis gini, nggak ada. Sama sekali kosong. Gimana cara nampilin si rulernya? Kalian bisa di menu kalian tuh, di menu sini ada view, diklik aja. Terus nanti di view ini kan buat tampilan. Tampilan kalian tuh pengennya nampilin apa? Kamu kamu pengen nampilin si penggaris, kalian tinggal tarik aja si rulernya. Nah, kayak gini dicentang gitu, nanti dia muncul si rulernya. Atau kalian misalkan pengen nampilin grid lines yang garis-garis gitu. Ini biasanya kepake buat kalau kalian bikin matematika, tapi kalau nggak kepake udahlah nggak usah dicentang aja lah ya. Karena kan di contoh soal juga nggak perlu, kita cuma perlu ruler aja. Nah, kayak gitu. Oke, kita coba ke soal. Jadi kalian tuh kan dikasih paragraf nih kayak gini. Terus kalian suruh bikin di rapi-rapi dulu nih. Oke deh, kita coba copy ya. Copy, bisa copy gini atau Ctrl C. Kalian-kalian ingat-ingat si shortcutnya. Oke, terus Ctrl V. Nah, pasti kan kalau di copy paste tuh tampilannya bakal kayak gini kan, berantakan. Oke, kita pengen supaya dia itu rapih kayak gini. Oke, kalian tinggal enterin aja sih sesuai sama ini. Terus yang ini juga, ini kan dari sini ya. Oke, terus kalian tuh kan di sini nggak tahu ya mana yang spasi gitu, maksudnya terlalu nggak jelas itu kalau dilihatnya satu-satu gini terlalu nggak enak lihatnya. Kalian bisa pakai di sini show atau hide sih simbol-simbol yang kalian pakai. Kalau titik itu buat spasi, spasi ke kanan gitu ya, bukan enter ke bawah. Kalau yang gini tuh enter ke bawah, dia paragraf gitu bentukannya. Nah, kalau misalkan kayak yang tadi Bapak contohin kan, misalkan kalian di sini bikin bab satu gitu ya. Bab satu di sini. Misalkan di sini judulnya dasar teori gitu. Nah, kalau kayak gini kan kalian mecah nih. Jadinya di sini paragraf, di sini juga paragraf. Sedangkan kan kalau bab satu sama dasar teori ini kan maksudnya kalian mau bikin satu kesatuan kan. Jadi bab satu itu namanya dasar teori, tapi kan kalian gak pengen bikinnya dia sejajar gini kan. Akhirnya kalian enter aja kayak gini. Tapi ini kan jadinya misah. Jadi kalau ada P kayak gini tuh semacam dua kategori yang beda gitu. Gak sama mereka ini. Nah, makanya kalau supaya sama gimana? Tapi kalian tetap pengen nge-enter ke bawah. Kalian bisa pakai shift, ditekan enter. Jadi klik shift, ditambah enter. Jadi kalian klik barengan ya si shift sama si enternya tuh diklik barengan aja. Nah, nantinya kalian bakal punya kayak gini nih. Itu satu kesatuan, jadi mereka tuh dianggapnya satu paragraf yang sama. Kayak gitu aja. Oke, ini hapus lagi. Oke, karena di sini kelihatannya nggak ada kayak jarak ya, ini agak jarakan gitu kan. Sedangkan di sini kayaknya nyatu semua. Udah, ini mungkin karena di paragraf kalian. Tinggal klik di sini kan ada tuh yang tanda panah ke bawah gitu. Gak tahu sini tanda panah ke bawah apa lah ya. Pokoknya diklik aja buat advance. Terus udah gitu, kalian lihat di sini. Ini kan ada bagian spacing nih, spacing. Kalau spacing itu kan kalau di Inggris tuh bukan buat spasi ya, tapi kan enter dia. Nah, si spacing afternya ini kan kelihatan nih ada 8 PT. Sama kalian diubah aja jadi 0. Udah deh, mereka semua nempel kan. Udah sama nih, nempel semua. Bentar. Oke, kalian matiin lagi aja kalau risih lihat ada PP-nya gitu. Itu cuma sebatas ngebantu aja sih kalian supaya bisa ngebedain yang mana paragraf mana bukan.
Oke. Terus lihat di soal yang 2A itu dia bilang salin kedua paragraf di atas. Ya udah, kalian salin. Nggak usah pikirin yang lain dulu, pokoknya salin aja. Terus di sini ditulis buat paragraf dengan spacing before 12, spacing after 10. Nah, kalian select dulu ini, diseleksi gitu. Jadi kenapa harus diselect? Karena kalau nggak diselect kalian nggak akan tahu, si komputer tuh nggak tahu yang mana yang mau kalian ubah. Nah, kalau diselect ini kan komputer tahu nih satu paragraf ini aja yang kamu pengen ubah. Terus kalian ke paragraf, terus di sini ada kayak tanda panah yang ya pokoknya advanced setting ini kan. Kalian klik. Terus di sini spacing before 12, spacing before 0 pt. Oh, nggak sama, kita rubah deh jadi 12 pt. Oke. Terus yang di sini spacing after 10. Ya udah di sini tinggal diubah 10. Udah. Kelihatan ya beda ya, jadi ada kayak jaraknya kan. Kalau before tuh buat yang sebelum paragraf. Nah, makanya kenapa tadi tuh harus ada pp-nya itu, yang before-nya itu dia ngaruhnya itu ke yang sebelum paragraf nih, yang berarti before-nya itu ini dari sini ke sini, after-nya itu nanti yang sesudah paragraf ini nanti dia ada ini, ada kayak semacam jaraknya gitu. Makanya kalian harus bedain, ada yang paragraf, ada yang cuman kayak tadi yang pakai shift enter itu. Oke, matiin lagi. Ya, nomor 2A udah beres. Oke, 2B disuruh salin lagi. Kalian salinnya yang belum diapa-apain ya. Salin aja. Ctrl C, Ctrl V. Sini ditulis salin kedua paragraf di atas dan buat paragraf dengan line spacing 1,5. Oke, ingat ya, seleksi dulu karena kan komputer nggak tahu ya mau yang mana yang kalian rubah. Terus ke paragraf yang tanda panah ini, line spacing. Di sini ada line spacing kan, tadi dimintanya 1,5, tinggal diubah aja 1,5 line. Oke. Beda ya. Kalau yang tadi itu kan cuman bagian si paragrafnya kan di enter bagian sini kan, before after tiap paragraf. Paragraf ya, paragraf. Jadi bukan kalimat. Kalau line spacing tuh lihat dia per kalimat. Ini biasanya buat kayak yang di novel-novel yang kayak tadi Bapak bilang, jadi per kalimatnya itu sama rata tuh. Kalau ini kan cuman tiap paragraf ya, beda kan. Oke. Oke, 2B udah. Terus yang C, salin kedua paragraf di atas, kopinya yang belum diapa-apain. Ctrl C, Ctrl V. Salin kedua paragraf di atas, buat paragraf dengan indentasi. First line indentasi ya. Sorry. First line indentation itu di sini nih. Nah, kalian kalau lupa namanya ditaruh aja sih mouse-nya di atas yang kalian pengen tahu namanya apa gitu. Ini kan tuh kayak gini kan. Oh, ini first line indent tuh kayak misalkan di sini kalian antepin aja berapa detik lah nanti dia muncul kayak oh ini bold. Bold itu fungsinya apa? Make your text bold, jadi buat lebih tebal kayak gitu. Oke. Sini kayak biasa seleksi dulu. Terus di sini kan tadi antepin kayak gini, tuh ada kan first line indent. Nah, kalian tinggal bikin aja, masukin ke dalam. Nah, kayak gini. Kayak gitu. First line indent tuh. Jadi setiap baris yang pertama dari paragraf kalian itu bakal dibikin indentasi. Indentasi itu jadi semacam menjorok ke dalam. Ya. Ini tuh jadinya ngaruh kalau kalian bedanya paragraf sama ini loh. Bedanya, sorry kita coba di sini ya, biar kelihatan. Bedanya kalau misalkan di sini kan, kita gedein lagi. Di sini kan tadi kalian pakai P ya, paragraf ya. Coba pakai yang shift, enter. Ini bukan paragraf ya. Nah, itu beda. Kalau kalian first line indent,
Beda ya. Tuh, dia bakal yang ininya tuh nggak ikut menjorok ke dalam. Kenapa? Soalnya kan ini dianggapnya tuh dia masih satu kesatuan sama ini. Jadi ini tuh dianggapnya satu paragraf. Ini satu paragraf. Jadi kalau ditotalin dua paragraf ya. Kalau yang ini dia itu dianggapnya jadi kayak tiga paragraf. Soalnya ini dianggapnya satu, ini dianggapnya dua, nah yang ini dianggapnya tiga. Jadi paragraf yang menjoroknya tuh ada tiga tuh. Beda ya, makanya kalian harus ngebedain antara yang tadi di enter doang sama yang pakai shift enter. Kayak gitu aja sih. Jadi aku cuma pengen ngejelasin tuh bagian itu, jadi supaya nggak ada yang keliru lah. Oke, kita back aja karena ini nggak ada di soal. Back lagi, back. Ctrl Z ya. Kalian bisa pakai Ctrl Z juga sih buat undo. Misalkan kalian nggak mau ngehapus, pakai Ctrl Z aja. Oke, gitu. Itu buat yang first line indentation. Terus buat yang indentation juga sama sih sebenarnya. Dia cuman tinggal ini di copy. Terus misalkan di sini lah ya, di yang baru. First line indentation sama indentation tuh bisa di sini nih. Kalian bisa pakai ini juga. Sama bedanya sama ini sama aja sih. Cuman ini kalau di sini kan kalian mungkin nggak biasa pakai titik-titiknya. Saya juga nggak biasa pakai titik ini. Jadi kadang-kadang bisa pakai di sini. Misalkan buat first line atau enggak atau kalian mau hanging, di sini kalian bisa ubah-ubah aja sih. Tergantung di soal dimintanya apa. Kayak gitu. Terus ini sisanya udah bukan indentasi ya, alignment. Alignment mah sama sih. Kalau alignment tuh dia semacam perataan sih. Ini di sini juga bisa nih buat decrease indent juga sih sebenarnya. Kayak gitu. Kalau alignment sih kalian bisa pakai yang di sini, left, center, right, kanan, jadi rata kanan. Ini kan jadi di tengah gitu kayak buat sajak atau puisi. Ini biasa buat di kiri. Biasa kalau proposal gituan pakainya yang justify, jadi rata. Soalnya kan lebih enak aja ya kayaknya bacanya gitu, jadi rata dari kiri ke kanan tuh sama tuh, nggak yang kayak gini tuh ada yang menjor ke dalam, ada yang keluar gitu. Kalau di sini rata, jadi biasanya yang paling dipakai sih ini buat justify. Terus nanti biasanya judul tuh di tengah kayak gitu. Itu sih buat yang alignment, atau bisa di sini juga bisa sih pakai alignment di sini di settingan advance, tapi mungkin enaknya di sini karena lebih cepet aja kayak gitu. Yang alignment mungkin udah ngerti kali ya, left, right, center, justify. Paling yang satu lagi nih ada hanging indent. Hanging indent itu ntar kalian copy dulu, ini di select hanging indent tuh kelihatan ya. Kalau ini kan left indent, kalau yang segitiga di dalamnya itu buat hanging indent tuh. Jadi ini biasanya buat kutipan-kutipan kayak footnote gitu, dia hanging indent gitu. Jadi ke dalamnya tuh cuma bagian ininya aja nih, yang bagian dalam. Beda ya, kalau yang tadi kan yang menjorok itu kalimat pertama ya, menjorok ke dalam gitu. Jadi dia geser ke kanan gitu. Nah, kalau ini justru kalimat pertamanya tuh dia nggak menjorok, dia biasa aja gitu kayak sebelumnya masih rata di kiri. Justru nanti yang bagian sesudah kalimat pertama ini dia bakal menjorok ke dalam. Tuh ya kan? Di sini nanti ini kan di sini ada P nih paragraf lagi. Nah, dia yang ininya kalimat pertamanya tuh biasa aja. Kalimat yang sesudah kalimat pertama tuh dia menjorok ke dalam. Kayak gitu yang hanging dan tuh biasanya buat footnote sih. Gitu. Itu aja sih mungkin nomor 2A sampai I.
Boleh dicoba.